Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dengan NIM 343411201074. Pada kali ini saya akan mempresentasikan resume, analisis, dan perancangan perangkat lunak dari pertemuan awal sampai akhir. Yang pertama ada activity diagram for use case. Saat membuat use case, terdapat penjelasan mengenai use case tersebut yang diletakkan di bagian spesifikasi use case, di mana alur use case dijelaskan dengan menggunakan tekstual menggunakan teks. Untuk pengertiannya, diagram aktivitas adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan suatu kegiatan atau aktivitas, baik itu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Diagram ini berfokus kepada aktivitas yang dilakukan oleh suatu atau seseorang yang memang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Action Activity Node. Suatu diagram aktivitas bisa memiliki banyak aksi. Di antaranya adalah untuk menggambarkan fungsi primitif seperti fungsi aritmatika, menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun, menggambarkan suatu aktivitas apapun selama itu berkaitan dengan penggunaan tools yang tepat. Inisial dan final node. Karena diagram aktivitas menjelaskan suatu aliran, maka suatu aliran ada awal, inisial, dan akhir final. Final node terdiri dari dua. Final node activity yang artinya adalah menghentikan seluruh aktivitas bila sudah mencapai final node. Final node flow yang artinya menghentikan suatu aliran saja tanpa memberhentikan seluruh aktivitas dalam aliran. Decision and merge node digunakan untuk mengontrol suatu aliran. Decision digunakan untuk mengisi if, else. Merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas, namun asinkronasi yang artinya tidak harus menunggu semua aliran datang. Partition swim lanes digunakan untuk membagi kepada suatu apa atau siapa yang bertanggung jawab kepada aktivitas tertentu. Fork dan join node. Fork digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran yang keluar. Aliran aktivitas yang keluar dari node ini dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan atau tidak menunggu aktivitas yang lain selesai terlebih dahulu. Join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran yang masuk menjadi satu aliran keluar. Di sini dilakukan sinkronisasi yang artinya semua aliran aktivitas yang masuk ke node ini harus selesai terlebih dahulu sebelum keluar dari node tersebut. Analisis dan perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang sering kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak, software engineering. Analogi yang diambil sama seperti ketika para ahli di bidang teknik sipil ingin membuat jembatan yang bagus dan kokoh. Tentu saja semua itu diperhitungkan dengan baik, dimulai dari ukuran rangka besi, takaran, olahan semen dan pasir, penggunaan berbagai macam material, dan lain sebagainya. Software processing. Secara garis besar, proses pembangunan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada perancangan atau planning, yang kedua ada pembangunan, developing, serta yang ketiga evaluating, dan yang keempat ada evaluasi atau evolving. Class diagram. Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek berhubungan satu sama lain seperti requirement,
pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Classes atau kelas. Kelas adalah deskripsi dari himpunan objek yang memiliki atribut yang sama, operasi, hubungan, dan semantik. Secara grafis, sebuah kelas dirender sebagai persegi panjang, biasanya termasuk namanya, atribut, dan operasi secara terpisah kompartemen yang ditunjuk. Nama kelas adalah satu-satunya tag yang diperlukan dalam representasi grafis kelas. Itu selalu muncul di kompartemen paling atas. Atribut kelas. Atribut adalah properti bernama dari kelas yang menggambarkan objek yang dimodelkan dalam diagram kelas. Atribut muncul di kompartemen kedua, tepat di bawah kompartemen 6. Kon. Atribut turunan adalah atribut yang dapat dihitung dari atribut lain, tetapi sebenarnya tidak ada. Misalnya, usia seorang dapat dihitung dari tanggal lahirnya. Atribut turunan ditunjuk oleh sebelumnya seperti pada egg, date. Operasi kelas, method, behavior. Operasi menggambarkan perilaku kelas dan muncul di kompartemen ketiga. Dependensi, sebuah ketergantungan menunjukkan hubungan semantik antara dua atau lebih elemen. Ketergantungan dari course schedule ke course ada karena course digunakan dalam operasi penambahan dan penghapusan course schedule. Generalisasi menghubungkan subkelas ke superkelasnya. Ini menunjukkan pewarisan atribut dan perilaku dari superkelas ke subkelas dan menunjukkan spesialisasi dalam subkelas dari superkelas yang lebih umum. Relasi atau asosiasi. Jika dua kelas dalam model perlu berkomunikasi satu sama lain, harus ada hubungan di antara mereka. Relasi agregasi. Agregasi merupakan hubungan antara dua kelas di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain, namun kedua kelas ini dapat berdiri sendiri. Agregasi sering juga disebut relasi part of atau relasi whole part. Simbol yang digunakan Holodyne. Relasi komposisi. Komposisi merupakan bentuk khusus dari agregasi di mana kelas yang menjadi part bagian baru dapat diciptakan setelah kelas yang menjadi whole seluruhnya dibuat, dan ketika kelas yang menjadi whole dimusnahkan, maka kelas yang menjadi part ikut musnah. Simbol black diamond, simbol panah menyatakan navigable. Komponen dan development diagram. Pendahuluan komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antara komponen software, termasuk ketergantungan, dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Jadi tujuan dari komponen diagram adalah 1. Memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward and reverse engineering, menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Simbol diagram komponen. Untuk simbol ada package, komponen, kebergantungan, dependensi. Untuk deskripsinya, untuk package berisi deskripsi seperti ini. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Untuk komponen berdeskripsikan komponen sistem. Untuk keberuntungan atau dependensi, kebergantungan antara komponen, arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Simbol diagram komponen. Simbol antar muka interface sama dengan konsep interface pada pemrograman berorientasi objek, yaitu sebagai antar muka komponen agar tidak mengakses langsung komponen. Untuk simbol link sebagai penghubung. Cara mendefinisikan komponen. Untuk mendefinisikan komponen ada beberapa hal yang harus diidentifikasi, yaitu ada 3. Yang pertama, file-file apa saja yang digunakan dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua, pustaka, library, dan dokumen apa saja yang berhubungan dan relevan dengan aplikasi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antar dokumen-dokumen tersebut.
Development diagram. Diagram development menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Note: development diagram digunakan untuk melayani pemodelan hardware yang digunakan dalam implementasi sistem dan asosiasinya antara komponen-komponen tersebut. Elemen yang digunakan dalam development diagram adalah nodes, ditunjukkan sebagai sebuah cube. Komponen ditunjukkan sebuah kotak pujol sangkar dan juga asosiasi. Desain perangkat lunak. Definisi desain sebagai proses tahapan untuk menjabarkan sebuah aspek software, data, arsitektur, interface, komponen yang akan digunakan. Desain sebagai model memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Manfaat desain untuk komunikasi dengan stakeholder sebagai bahan analisa sistem. Komponen-komponen penting dapat teridentifikasi saat awal fase, serta untuk manfaat selanjutnya dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Untuk manfaat yang terakhir, menjadikan panduan dalam melakukan kode. Fokus dari desain. Desain berfokus pada 6 area. Yang pertama, desain abstrak. Yang kedua, desain data. Yang ketiga, desain arsitektur. Serta yang keempat, desain user interface. Dan yang kelima, desain komponen. Dan yang terakhir adalah desain prosedur algoritma. Prinsip desain. Yang pertama, desain harus dapat dihubungkan dengan analisa. Dan yang kedua, desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya. Yang ketiga, desain harus dapat mengakomodir perubahan. Yang keempat, desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem di dunia nyata. Yang kelima, desain tidak sama dengan coding. Dan yang keenam, desain harus memperhatikan kualitas. Serta yang terakhir, yang ketujuh, desain harus direview untuk meminimalkan error. Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship diagram. ER merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Entitas. Simbol entitas seperti yang ada pada gambar. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Entity set dapat berupa objek secara fisik, rumah, kendaraan, peralatan. Objek secara konsep, pekerjaan, perusahaan, serta rencana. Relasi. Simbol seperti yang ada pada gambar. Untuk penjelasannya, relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Atribut. Simbol yang ada pada gambar. Atribut adalah karakter dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Domain value set batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Jenis atribut. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Atribut simple, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Atribut komposit, atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian. Contoh alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Jenis atribut. Atribut single value. Atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Multi-value atribut, atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Contoh nomor telepon, alamat, gelar. Atribut turunan, atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan, contoh umur dan ID. Key. Penggunaan key merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas lain.
Secara konsep, masing-masing entitas lainnya berbeda perbedaannya terlihat pada isi dari masing-masing atributnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu atribut yang memiliki nilai yang menjadi pembeda dengan entitas lain. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Weak entity. Weak entity suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Entity yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut identifying relationship. Weak entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner. Contoh, entity tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Konsep desain perangkat lunak. Untuk konsep desain perangkat lunak merupakan kriteria dasar untuk mengukur kualitas sebuah desain. Konsep desain membantu desainer dalam menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi struktur menjadi komponen-komponen, memisahkan antara struktur data fungsi dengan konsep sebuah software, menentukan kualitas sebuah desain software. Prinsip 1, modularisasi. Modularisasi adalah proses dekomposisi terus-menerus dari sistem perangkat lunak sampai komponen berbutir harus dibuat. Saat Anda memodulasi desain, Anda juga memodulasi persyaratan, pemrograman, dan kasus uji. Prinsip yang kedua, intisari abstraksi adalah pandangan suatu objek yang berfokus pada informasi relevan dengan tujuan tertentu dan mengabaikan sisa informasi. Prinsip yang ketiga, encapsulation. Enkapsulasi berkaitan dengan penyediaan akses ke entitas yang diabstraksikan dengan hanya memperlihatkan informasi yang penting. Untuk melaksanakan layanan tersebut sambil menyembunyikan detail tentang bagaimana layanan dilakukan. Prinsip yang keempat, coupling mengacu pada cara dan derajat saling ketergantungan antara modul perangkat lunak. Pengukuran tergantungan antara unit. Prinsip yang kelima, question, cara dan tingkatan tugas yang dilakukan oleh satu modul perangkat lunak terkait satu sama lain, mengukur seberapa baik unit desain disatukan untuk mencapai tugas tertentu. Coupling dan cohesion. Cohesion diidentifikasikan sebagai sejauh mana semua elemen modul, kelas, atau komponen bekerja sama sebagai unit fungsional. Kohesi tinggi itu baik dan kohesi rendah itu buruk. Coupling didefinisikan sebagai derajat saling ketergantungan antara dua atau lebih kelas, modul atau komponen. Coupling ketat, buruk dari coupling yang baik. Requirement gathering. Definisi requirement. Persyaratan dan sistem yang diusulkan yang disetujui semua stakeholder harus dibuat dengan benar agar masalah customer dapat diselesaikan secara baik dan adil. Informasi singkat dan ringkas mengatakan bahwa sistem semua pemangku kepentingan telah sepakat bahwa itu sah atau valid. Bad requirement dapat mengakibatkan gugurnya proyek, mimpi buruk bagi para tester perangkat lunak, ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena apa yang mereka butuhkan tidak tercapai. Definisi requirement engineering. Aktivitas pengembangan elisitasi, spesifikasi, analisis, dan pengelolaan persyaratan pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh sistem baru atau yang berkembang. Berkaitan dengan mengidentifikasi tujuan sistem perangkat lunak dan konteks di mana ia akan digunakan, menangkap kebutuhan dunia nyata pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh sistem perangkat lunak dan mengekspresikannya sebagai artefak yang dapat diimplementasikan oleh sistem komputasi. Analisis kebutuhan fungsional, proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Contoh, Rek 1, sistem dapat mengambilkan pegawai yang tidak aktif. Rek 2, sistem dapat membuat laporan keuangan secara bulanan tahunan. Rek 3, sistem dapat melakukan pengecekan terhadap hak akses pengguna. Sequence diagram. Pendahuluan sequence diagram merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram. Sequence diagram menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu. Satu use case akan menjadi satu use case diagram. Sequence diagram terdiri dari dimensi horizontal objek-objek dan dimensi vertikal waktu, dapat digunakan melihat kolaborasi dari objek atau komponen yang saling berinteraksi pada sistem.
Sequence diagram dapat menjelaskan sistem secara keseluruhan atau menjelaskan skenario use case. Istilah-istilah dalam sequence diagram. Partisipan, objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Lifeline, menggambarkan dalam hidup sebuah objek. Activation, suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sequence. Ditandai dengan sebuah bab. Penjelasan, urutan sequence-nya adalah satu objek bisa memanggil metode login yang ada di objek akun. Dua objek akun memanggil metode search user login yang ada di objek database. Metode ini memberikan nilai berupa pencarian user ke objek akun. Objek akun mengecek user hasil pencarian apakah user tersebut valid atau tidak. Objek akun mengirim hasil pengecekan tersebut sebagai return dari metode login. State diagrams. Diagram state adalah diagram untuk menggambarkan behavior yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start state, initial state, dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop state, initial state. Event spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu segala sesuatu yang terjadi pada dimodelkan sebagai event. Sebuah state menunjukkan transisi antar state yang dipicu oleh stimulus tertentu event. Sinyal event mempresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkron yang berkomunikasi antar objek. Dimodelkan sebagai sebuah kelas, dikirim secara asinkron oleh sebuah objek dan ditangkap oleh objek lain. Dikirim sebagai aksi dari transisi state menyelesaikan pada interaksi objek. Pemodelan UML dependensi menunjukkan sinyal yang dikirim di sebuah kelas ditandai dengan stereotype. Time and change event. Time event terjadi berdasarkan periode waktu tertentu dimodelkan dengan after period of time. Change event terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi dimodelkan dengan when. Boolean action, state transition. Transisi hubungan antara dua state yang mengidentifikasikan bahwa suatu objek telah selesai melakukan suatu aksi dan akan berpindah pada aksi berikutnya. Design user interface, objek YAN Somerville Notes. Untuk menjalankan beberapa prinsip desain umum untuk desain terbuka pengguna untuk menjelaskan gaya interaksi yang berbeda untuk memperkenalkan gaya penyajian informasi. Topik cover, prinsip desain termuka pengguna, interaksi pengguna, presentasi informasi, hubungan pengguna, evaluasi termuka. Di user interface, penggunaan sistem nilai sistem dengan antarmuka daripada fungsinya antarmuka yang diracun dengan buruk daripada menyebabkan penggunaan membuat kesalahan besar. Grafik user interface. Sebagian besar pengguna sistem bisa berinteraksi dengan sistem ini melalui antarmuka grafik meskipun dalam beberapa kasus antarmuka berbasis teks lama masih digunakan. GUI advantage. Warga mudah dipelajari dan digunakan. Pengguna tanpa pengalaman dapat belajar menggunakan sistem dengan cepat. Pengguna dapat beralih dengan cepat dari satu tugas ke tugas lainnya dan dapat berinteraksi dengan beberapa aplikasi berbeda. Informasi tetap terlihat di jendelanya sendiri ketika perhatian dialihkan. User Center Design. Tujuan dari bab ini adalah untuk membuat para insinyur perangkat lunak fokus terhadap isu-isu utama yang mendasari desain daripada implementasi antarmuka pengguna. Desain yang berpusat pada pengguna adalah pendekatan desain UI di mana kebutuhan pengguna adalah yang terpenting dan di mana pengguna terlibat dalam proses desain. UI desain principles. Desain UI harus mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan pengguna sistem. Desain UI berdasari desain antarmuka meskipun tidak semua prinsip berlaku untuk semua desain. Use case diagram. Apa itu UML? Adalah bahasa untuk capturing knowledge tentang suatu objek dan untuk expressing knowledge terhadap objek tersebut untuk tujuan komunikasi. Merupakan bahasa untuk memodelkan sistem pada area rekayasa perangkat lunak. Use case dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan lebih ditekankan terhadap apa kebutuhannya, bukan bagaimana cara menyelesaikannya. Fokus pada apa kebutuhan yang bisa dikerjakan oleh sistem komputer. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari sudut pandang user. Use case dibuat dengan bentuk horizontal ellipse menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang user atau aktor. Menggunakan kata kerja boleh lebih dari satu kata. Use case boleh diberi prioritas aktor. Menggambarkan penggunaan sistem baik itu manusia, user ataupun sistem lain eksternal sistem digambarkan dalam bentuk statement menggunakan kata benda boleh dari satu kata. Asosiasi bukan menggambarkan aliran informasi, dapat menggambarkan aliran fungsi terdiri dari 4. Yang pertama adalah asosiasi antara aktor dengan use case. Yang kedua
asosiasi antara use case dengan use case. Yang ketiga, generation specification, interaction antar aktor dan generation specification, interaction antar use case. Generalisasi aktor menggambarkan aktor secara lebih detail. Untuk detail, aktor bisa saja berrealisasi dengan use case yang berbeda. Terdapat istilah parent actor dalam child actor digambarkan dengan garis panah tertutup. Generalisasi use case menggambarkan use case secara detail. Terdapat istilah parent use case dan child use case. Parent use case menjelaskan fungsi abstrak, child use case menjelaskan fungsi detail. Sistem boundary box menggambarkan ruang lingkup sistem dapat menggambarkan histori reservoir menggunakan simbol kotak. Traceability metrik yang digunakan untuk memetakan sebuah kebutuhan dalam use case. Suatu kebutuhan tidak harus digambarkan jadi satu use case, bisa saja beberapa kebutuhan digambarkan untuk kebutuhan satu use case saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.